Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tientan Maharani, saya dari PGSD 6C. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep pembelajaran mikro. Nah, jadi di sini ada yang pertama itu hakikat pembelajaran mikro. Nah, simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro itu micro teaching itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu mikro, yang kedua itu teaching. Nah, mikro berarti kecil, terbatas, sempit, sedangkan teaching sendiri itu berarti mendidik atau mengajar. Nah, jadi micro teaching di sini yaitu salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu yang dan akomodasi yang terbatas. Lalu ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Nah, pembelajaran mikro ini sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan, memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa atau calon guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman pada tahun 2012 halaman 33, yaitu yang pertama itu mempersiapkan, yang kedua itu ada untuk memfasilitasi, yang ketiga itu ada untuk melatih, yang keempat itu untuk memberikan kesempatan kepada calon guru maupun para guru berlatih dan mengkoreksi, yang selanjutnya itu untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berlatih atau calon guru dan para guru. Yang selanjutnya itu terdapat karakteristik pada pembelajaran mikro. Nah, ciri karakteristik pada pembelajaran mikro itu sendiri yaitu bagaimana keterampilan menjelaskan, menjalin komunikasi interaktif dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik dan penguatan, serta kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, itulah salah satu kelebihan dari bentuk penyederhanaan melalui pembelajaran mikro, yaitu dengan berlatih hanya memusatkan perhatian pada jenis keterampilan tertentu saja. Setiap yang berlatih berusaha secara terkonsentrasi hanya melatih bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran mikro. Nah, pada prinsip pembelajaran mikro ini terdapat beberapa prinsip umum pembelajaran mikro, yaitu yang pertama itu ada prinsip perhatian dan motivasi, lalu yang kedua itu ada aktivitas, lalu yang ketiga itu ada balikan dan penguatan, lalu yang selanjutnya itu ada tantangan, yang selanjutnya itu ada perbedaan individual. Lalu selanjutnya itu ada unsur-unsur pembelajaran mikro. Nah, Allen dan Ryan mengidentifikasi hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu yang pertama itu kegiatan mengajar yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya itu ada latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro. Sesuai dengan namanya, mikro yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Lalu yang selanjutnya itu ada latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro yang hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik. Nah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. Lalu yang terakhir itu ada pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Pada bab kedua yaitu tentang metodologi pembelajaran. Nah, pembelajaran dalam kurikulum itu ada dua, yaitu tematik terpadu, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu
pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ada penerapan pembelajaran tematik. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Nah, guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Yang pertama itu ada pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Lalu yang kedua itu ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya itu ada penilaian proses dan hasil pembelajaran. Menurut standar proses, guru harus melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kepada siswa proses dan hasil belajar secara utuh. Penilaian proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat, yaitu angket, observasi, catatan, anekdot, dan refleksi. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap pengetahuan, dan keterampilan, yaitu yang pertama itu ada penilaian kompetensi sikap, yang selanjutnya itu ada penilaian kompetensi pengetahuan, lalu yang terakhir itu ada penilaian kompetensi keterampilan. Ke bab 3 yaitu tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui pembelajaran, seperti kita sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Demikian halnya dalam pembelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian dan tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yaitu sebagai pra pembelajaran yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi siap mental, memusatkan perhatian, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Maka, untuk mensiasatinya dapat dilakukan melalui alternatif kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu ada menarik perhatian siswa, perhatian dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Lalu yang terakhir itu ada membuat acuan. Lalu yang selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengendalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal. Bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Menurut Jainal Asri 2011-72. Nah, adapun bentuk-bentuk atau jenis pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas pada garis besarnya, yaitu yang pertama itu ada model tindakan. Lalu yang kedua itu ada peran guru. Nah, di sini peran guru ini sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran atau di kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Kebiasaan yang harus dihindari. Nah, beberapa kekeliruan yang harus dihindari oleh guru menerapkan keterampilan mengelola kelas antara lain yang pertama itu ada campur tangan yang berlebihan. Lalu ada ketidaktepatan, yaitu kebiasaan tidak mentaati aturan. Lalu ada penyimpangan, yaitu
terlena membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidik atau pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Lalu ada keterampilan menggunakan media atau alat. Nah, tujuan dari menggunakan media atau alat pada pembelajaran yaitu yang pertama itu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna berdaya guna. Lalu yang kedua itu untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Lalu yang ketiga itu ada untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Lalu yang keempat itu untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik. Lalu yang selanjutnya untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Dengan keterampilan menjelaskan yang dikuasai oleh guru, maka proses akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, pada garis besarnya ada dua unsur pokok yang harus dikuasai oleh guru untuk melaksanakan keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama keterampilan merencanakan penjelasan, lalu yang kedua itu keterampilan menyajikan penjelasan itu sendiri. Lanjut, keterampilan bertanya. Ada banyak tujuan dari kegiatan keterampilan bertanya, antara lain yaitu yang pertama itu agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Nah, yang kedua itu agar membangkitkan rasa ingin tahu. Selanjutnya itu agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuknya. Yang selanjutnya itu agar terbiasa menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan-pertanyaan guru. Lalu ada keterampilan memberi penguatan. Nah, tujuan dari kegiatan melakukan penguatan dalam pembelajaran yaitu yang pertama itu untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua itu ada untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya itu agar memudahkan peserta didik belajar. Lalu yang selanjutnya itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, ada 6 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru terkait membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian selama diskusi berlangsung. Dari awal sampai akhir, guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi. Yang selanjutnya itu memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi berlangsung. Yang selanjutnya itu menganalisis pandangan siswa dalam diskusi. Sering terjadi perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Lalu yang keempat itu meningkatkan urunan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan uranan pikiran. Lalu yang selanjutnya menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap anggota kelompok merasa terlibat, mendapatkan kepuasan dalam diskusi tersebut. Nah, kesempatan berpartisipasi perlu disebarkan. Lalu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat. Maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.